Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis. Di antaranya adalah berkaitan dengan mengambil air yang baru untuk telinga, apakah disyariatkan atau tidak. Sudah berlalu pembahasannya bahwa hadis berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang syadz, dan syadz itu termasuk dari hadis yang lemah. Kemudian kita juga sudah membaca berkaitan dengan keutamaan berwudu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang di hari kiamat dalam keadaan wajah, kedua tangan dan kedua kaki mereka bercahaya dikarenakan bekas dari berwudu. Kemudian juga sudah kita baca berkaitan dengan disunnahkannya untuk mendahulukan anggota wudu yang kanan ketika mencuci, yaitu pada tangan dan pada kedua kaki. Kita masuk pada hadis yang keberapa? 43. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah. Siapa yang membaca? Rashid jarang baca. Ayo Rashid. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah. Syu'bata. Nah, hadis yang ke-43, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'alal 'imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslimun. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis berkaitan dengan wudu, juga nanti dalam hadis berkaitan dengan mengusap khuf disebutkan bahwa Al-Mughirah ini beliau banyak berkhidmat membantu urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai melepaskan khuf. Khuf itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Sampai Al-Mughirah ini beliau pernah melepaskan kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaki beliau. Nanti akan datang penjelasannya. Beliau masuk Islam pada aslama amal Khandaq, pada tahun adanya peperangan Khandaq. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Famasaha bi nasiyatihi, kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya. Mana ubun-ubun itu? Ini bagian depan
dari kepala bagian sini. Wa 'alal imamati, dan mengusap imamahnya. Imamah seperti yang kalian pakai itu, sangar-sangar ya, pakai. Udah kayak orang Arab, kurang hidungnya kurang maju dikit aja. Wa 'alal imamati wal khuffaini, beliau mengusap ubun-ubun dan juga imamah dan kedua khuf. Di sini disebutkan nasiyah. Apa yang dimaksud dengan nasiyah? Nasiyah asy-sya'rul ladzi yakunu fi muqaddamir ra'si wa qila muqaddamur ra'si mutlaqan sawa'un kana fihi sya'run am la. Yang dimaksud an-nasiyah yang tadi kita artikan ubun-ubun itu adalah awal tumbuhnya rambut, berarti di sini kan, yang berada di depan bagian depan kepala. Atau bisa juga dikatakan bahwa an-nasiyah itu pokoknya bagian depan kepala meskipun tidak ada rambutnya. Jadi dalam hadis ini sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian ujung kepalanya saja tanpa melepas imamahnya. Maka dari sini ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini digunakan oleh sebagian ulama sebagai dalil bolehnya mengusap sebagian kepala. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang bolehnya mengusap sebagian kepala. Kenapa bisa demikian? Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubunnya saja. Ini pendapat sebagian para ulama. Nanti akan kita jelaskan sisi kelemahan pendapat ini. Jadi ini pendapat sebagian para ulama, tetapi pendapat ini diselisihi oleh ulama yang lainnya. Faedah yang kedua, bolehnya mengusap imamah tanpa melepasnya. Bolehnya mengusap imamah tanpa melepasnya. Dan ini diantara syaratnya adalah apabila kalau melepasnya ini memberatkan. Contoh misalnya imamah yang kalian pakai itu kan diubet-ubet kayak gitu ya. Makinya kan juga harus kayak gitu. Nah ini termasuk yang memberatkan. Kenapa? Karena nanti kalau wudhu dilepas mau pakai lagi lama. Bahkan ada yang tidak bisa pakai lagi. Beda dengan peci. Peci wudhu kita lepas, sudah pakai tinggal gini, tidak usah lingkarkan. Maka pada imamah seperti ini yang sulit atau menyusahkan apabila dilepas,
ini boleh kita mengusap di atasnya tanpa melepasnya. Semakna dengan ini pula bagi wanita yang berhijab. Maka boleh mengusap di atas hijabnya dengan syarat harus mengusap sebagian dari kepalanya. Harus mengusap sebagian dari kepalanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian depannya dulu, ubun-ubunnya, kemudian baru sisanya diusapkan ke imamah. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mengusap kedua khuf. Khuf itu kalau di tempat kita tidak ada. Mirip dengan sepatu kulit, tetapi bawahnya tidak keras seperti sepatu. Jadi dari bawah sampai atas itu terbuat dari kulit semua. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap pada khuf. Maka nanti kalau memakai khuf atau yang semisal dengan khuf, kalau berwudu tidak perlu dilepas. Jadi habis mengusap kepala, cukup khuf ini diusap, tidak perlu dilepas kemudian mencuci kakinya. Akan datang nanti pada bab tersendiri berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffaini, mengusap kedua khuf. Itu beberapa faedah dari hadis ini. Berkaitan dengan hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana tadi kita isyaratkan tentang mengusap kepala. Sebagian ulama berpendapat yang wajib itu adalah kepala diusap semuanya, dari depan sampai belakang. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat tidak harus semuanya, yang penting ada bagian kepala yang terusap maka sudah sah. Ulama yang pertama yang mereka berpendapat diharuskannya mengusap semua kepala, di antara dalilnya adalah hadis-hadis yang pernah kita baca di beberapa hadis sebelumnya. Di antaranya dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Beliau membawa tangannya ke belakang kemudian mengembalikan ke depan. Juga dalam yang lafaz yang lainnya, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dari depan kepalanya kemudian membawanya sampai belakang, dibawa lagi ke depan sebagaimana yang pernah kita baca. Juga dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Dalam riwayat Abdullah dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau menyebutkan thumma masaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini, kemudian setelah itu beliau masukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Kemudian beliau mengusap apa yang nampak dari telinganya dengan ibu jarinya. Ini diantara dalil yang dipakai oleh mereka para ulama yang menunjukkan bahwa mengusap kepala itu tidak cukup dengan sebagian, tetapi seluruhnya
atau kita katakan sebagian besarnya ini harus diusap. Jadi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum", usaplah kepala-kepala kalian, itu adalah seluruhnya. Ditafsirkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mereka pakai pula adalah hadis yang kita baca ini. Seandainya mencukupkan dengan mengusap sebagian kepala saja itu cukup, misalnya mengusap depan ini sudah cukup, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengusap imamahnya. Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap ubun-ubunnya, dilanjutkan dengan mengusap imamah. Maka ini menunjukkan bahwa kepala itu harus diusap semuanya, meskipun kepala tersebut tertutup dengan imamah dan semisalnya. Tetapi hukumnya tetap berlaku bahwa mengusap itu seluruh bagian kepala, tidak cukup dengan sebagiannya. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi agar wudhu kita sempurna, ya kita usap semuanya. Jangan hanya ujungnya saja. Sebagian orang ada yang gini kalau wudhu. Nah, sudah cukup. Memang ada yang berpendapat bolehnya. Kadang cuman gini, dapat sedikit gini, sit gitu. Ada yang berpendapat ini sah. Tetapi untuk mencari amannya kita lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-44. Habib, baca Habib. Radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibadahu bima yada Allah bima bada'a Allah akhrajahu Nasa'i hakada bilasdi amri bahwa anda muslimin bilasdi al-khobari. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Hah? Dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh An-Nasai demikian dengan kalimat perintah, sedang dalam riwayatnya Muslim menggunakan kalimat perintah. Nah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau ada tulisan radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan anak dan bapaknya adalah sahabat Nabi. Contoh di hadis yang ke berapa kita di Arba'in itu? Hadis yang ke 3. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Abdullah itu sahabat Nabi, Umar juga sahabat Nabi. Maka setelahnya disebutkan radhiyallahu anhuma. Sama seperti Jabir bin Abdullah. Jabir itu sahabat Nabi, Abdullahnya bapaknya juga sahabat Nabi. Jadi banyak sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari, salah seorang sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang hadisnya paling banyak.
Bahkan dalam permasalahan ibadah haji, hadis yang paling terkenal adalah hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis yang paling panjang. Fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sifat haji, tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai padanya, dengannya. Akhrajahu An-Nasa'i wa hakadha bi lafdzil amri. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i demikian dengan lafaz perintah. Ibda'u, mulailah. Wa huwa inda Muslimin bi lafdzil khabari. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz berita. Jadi kalau di hadis yang kita baca ini dibaca ibda'u, mulailah. Tetapi kalau dalam riwayat Muslim abda'u, aku memulai. Dan yang lebih tepatnya adalah yang ada pada riwayat Imam Muslim. Sebagian ulama menghukumi hadis yang lafadznya perintah ini dengan hukum syadz. Karena riwayat-riwayat yang lainnya menyebutkan, dalam hadis tersebut disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan abda'u, bukan ibda'u. Abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis ini ada kisahnya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selesai dari tawaf, tiba di Ka'bah, tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan seterusnya. Nanti ada minum air zam-zam dan seterusnya. Kemudian beliau memulai sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i lari-lari kecil dari Safa menuju Marwah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk sya'airillah. Di ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Safa terlebih dahulu, kemudian baru Marwah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika melakukan sa'i, beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah mulai menyebutkan Safa, maka Nabi ketika sa'i beliau mulai dari Safa baru ke Marwah. Innas safa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah. Maka Nabi pun ketika sa'i mulai dari Safa baru menuju Marwah. Apa hubungannya dengan wudu di sini? Kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan tata cara haji kok di pembahasan wudu? Hubungannya apa? Apa kira-kira hubungannya? Inilah yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil alfad la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti hadis ini. Hadis ini disebutkan berkaitan dengan haji. Dalam ibadah haji Nabi SAW ketika sa'i beliau memulai dari Safa menuju Marwah. Kenapa? Karena Allah memulai ayatnya innas safa wal marwata, dari Safa dulu baru ke Marwah. Begitu juga dalam permasalahan wudu, ketika berwudu harus urut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn
wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berwudu, cucilah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dalam ayat ini Allah menyebutkan secara urut: muka, tangan, kepala, kaki. Maka kita ketika berwudu, sebagaimana ketika berhaji dimulai dari Safa dan Marwah, maka ketika berwudu juga harus dimulai sesuai urutan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan at-tertib, tertib berurutan. Maka dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya berwudu itu harus tertib sesuai urutan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berwudu harus tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah. Misal ada seseorang wudu tapi kakinya dulu dicuci, terus kepalanya diusap, baru tangannya, terakhir wajahnya. Sah tidak wudunya? Wudunya sah tidak? Hah? Sama-sama mukanya dicuci, tangannya dicuci, kepalanya diusap, kakinya dicuci, tapi urut dari bawah dulu. Penake sikile sik, saya pengen kaki dulu. Nah, dari kaki terus kepala, terus tangannya sudah bersih baru digunakan untuk mencuci muka. Sah tidak wudunya? Tidak sah, karena dalam berwudu disyaratkan harus tertib urut. Sama seperti misalnya ada orang nyebur ke kolam renang, saya niat berwudu, langsung nyebur gitu aja, kan semuanya sudah kena air, tangannya kena, mukanya kena, kakinya kena, dia niat berwudu. Sah tidak wudunya? Tidak sah, karena tidak ada tertib. Kalau nyebur kan tangannya dulu, kepala, baru muka, baru kaki, atau mungkin nyeburnya kakinya dulu dan semisalnya. Maka dalam berwudu ini harus tertib, tidak boleh mendahulukan anggota wudu dibandingkan anggota yang lainnya. Yang diperbolehkan itu kalau sama-sama anggota wudunya, misalnya sama-sama tangan, kiri dulu baru kanan, boleh, tetapi tidak lebih utama atau meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kakinya kiri dulu baru kanan, hukumnya sah, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jadi ini faedah dari hadis yang ke-44. Jadi penulis menyebutkan berkaitan dengan haji di sini, beliau ingin mengisyaratkan bahwa dalam berwudu itu juga harus urut sebagaimana disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6. Seperti ketika berhaji, ketika sa'i juga harus urut dari Safa ke Marwah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Hadis 44. Bacawi Alwi. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adarul dara'al ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Daraqutni dhaifin
Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir kok radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berwudu memutar air pada kedua sikunya. Dikeluarkan oleh Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Nah. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Daraqutni bi isnadin dha'ifin. Dan darinya, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau memutarkan air di kedua sikunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau memutarkan air ke kedua sikunya. Maksudnya sikunya dikenai air. Akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tetapi secara maknanya adalah hadis yang sahih. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mencuci tangan itu tidak sampai siku, tetapi sampai bawah siku. Sikunya tidak termasuk. Tetapi yang benarnya bahwa mencuci tangan itu sampai siku, sikunya ikut dicuci. Maka faedah dari hadis ini bahwa mencuci kedua siku itu hukumnya wajib. Jadi ketika mencuci tangan sampai siku itu hukumnya wajib. Sikunya harus terkena air. Makanya kalau yang pakai lengan panjang dipastikan ketika berwudu lengannya dising-singkan sampai sikunya kelihatan. Jangan cuma segini, kadang ada yang cuma segini. Nah ini tidak kena air, wudunya tidak sah, harus diulangi. Maka ketika berwudu pakai lengan panjang dipastikan ini lengan sampai di atas siku. Cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan di hari Jumat. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.